Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial basis data lanjut dengan Oracle Praktikum 9. Di sini kita akan membahas tentang creating function. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan kegunaan function, membuat store function, memanggil function, mengutus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PLSQL blok yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak membuat fungsi berikut ini. PLSQL blok harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi yaitu editor code to create function. Yang kedua SQL plus load and execute file.sql. Kemudian pada Oracle memasukkan source code, kemudian mengcompile, lalu pcode untuk function create, lalu dapat info. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Sebagai berikut contoh untuk sintaknya, yaitu pada file getSalary.sql kita buat fungsi dengan menggunakan SQL plus dengan sintak berikut ini. Kemudian eksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Kemudian eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Lalu mengeksekusi fungsi. Contohnya yaitu berikut ini: calling informant pada getSal function yaitu PID, kemudian getSal function to return vSalary pada calling environment. Load dan jalankan file getSalary PLSQL untuk membuat fungsi, yaitu berikut ini: variabel salary number, kemudian execute variabel salary pada sal 117, kemudian print variabel salary. Ya, disini kita akan dapat hasilnya, yaitu prosedur success complete. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausal where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL dapat dilihat pada sintak SQL berikut ini. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima parameter.
menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update/delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update/delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Berikut ini untuk contohnya dapat dilihat sintaknya. Ini kita update employee salary to call SQL 2000. Ya, di sini dapat error dikarenakan tabel employee adalah trigger atau function, tidak boleh melihatnya. Menghapus fungsi penyimpanan. Berikut ini untuk sintaknya, yaitu drop function, nama fungsinya. Misalkan drop function getSal, maka akan terhapus. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut ketika fungsi dihapus. Sintak read or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Berikut ini adalah prosedur atau fungsi. Perbandingan prosedur dan fungsi. Pada prosedur, mengeksekusi statement dari PL/SQL. Sedangkan untuk fungsi, meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Pada prosedur, tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan pada fungsi harus ada return clause di bagian header. Pada prosedur, boleh tidak ada satu atau banyak value. Sedangkan untuk fungsi harus mengembalikan satu value. Pada prosedur boleh deklarasi return statement, dan untuk fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi yaitu meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Kemudian kita akan masuk pada latihan soal. Soal nomor 1, buat fungsi VN mohon hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan
mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query Slack untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama hire date, dan non-hire dari tabel employee. Berikut ini adalah untuk contoh output tabelnya. Untuk jawaban nomor 1, itu kita akan membuat function non-hire, yaitu pada pdate in date, dan return varchar 2. Kemudian di sini kita dapat kondisi jika Januari, jika Jan, maka Januari. Jika tidak, maka bukan Januari. Kemudian return Jan and non-hire date. Kemudian kita menampilkan Epno, name, hire date, non-hire dari tabel IMP. Untuk soal nomor 2, buat fungsi VNinfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query Slack untuk menampilkan semua data karyawan, nama dan info dari tabel employee. Begini ini untuk jawaban soal nomor 2. Itu kita akan buat pada function VNinfo. Kemudian kita menampilkan departemen ID, salary, untuk pada tabel employee, di mana kita akan berdasarkan employee ID. Jika variabel VDP code pada 10, 50, 110, maka kenaikan 5% gaji awal. Untuk tujuan variabel visa, yaitu gaji sekarang, maka untuk gaji sekarang ditambah gaji sekarang dikalikan dengan kenaikan 5%, yaitu 0,05. Jika tidak, maka untuk DPT code 60 kenaikan 10% gaji awal. Untuk variabel visa, yaitu gaji sekarang, kemudian kita dapat visa tambah yaitu gaji sekarang dikalikan 10%, yaitu 0,1. Untuk DPT code 20, maka kenaikannya 15% gaji awal, sehingga gaji sekarang tambah gaji sekarang
dikalikan 15% yaitu 0,15. Jika tidak, maka tidak ada kenaikan gaji. Kemudian kita akan menampilkannya, yaitu infonya. Selanjutnya kita tes hasilnya, yaitu kita ketik perintah berikut ini untuk menampilkannya. Employee ID, last name, department ID, event info, itu employee ID dari tabel employee. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.